novel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Dr. Tirto Suwondo M.Hum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Umum Guru Mengajar untuk Nusantara. Kemudian yang kami hormati Instruktur Diklat Kumun khususnya Bapak Ahmad Fajar Ma'rufin MPD selaku Instruktur Kelompok 5 Agus Salim. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang memberikan kesempatan pada saya dan juga para hadirin yang sudah bergabung dalam video conference kali ini. Nah, video conference kali ini saya, Devi Artati dari SMK Negeri 1 Purbalingga akan menyajikan aplikasi SAC yang menyampaikan materi unsur intrinsik novel yang diajarkan dalam Mapel Prize Indonesia untuk kelas 12 semester ganjil. Baik, langsung saja. Nanti apabila ada masukan, ada pertanyaan, Bapak Ibu yang bergabung dalam video conference kali ini bisa disampaikan melalui secara langsung, bisa disampaikan secara langsung dengan membuka mic, bisa juga melalui chat yang tersedia. Kemudian saya tampilkan materi SAC, aplikasi SAC yang saya buat di sini. Di bagian pertama, saya menyampaikan tulisan "Ayo gemar membaca", karena dalam materi unsur intrinsik novel sebenarnya bisa diajarkan ketika anak-anak sudah membaca novel atau membuat mereka penasaran sehingga mau membaca novel seperti itu. Nah, di sini saya sajikan novel apa sajakah yang sudah kalian baca. Nah, harapannya dengan ada pertanyaan ini nanti anak-anak itu bisa mereview kembali atau mengingat kembali kira-kira buku apa saja yang sudah dibaca, baik buku ilmiah dan khususnya juga novel yang sudah mereka baca, mereka bisa mengingat lagi buku apa saja. Seperti itu. Kemudian saya tampilkan bagian home. Nah, di sini dalam materi unsur intrinsik novel ini saya mengacu pada KD 3.9, yaitu menganalisis keterampilannya 4.9. Namun pada kali ini saya hanya akan menyampaikan fokus pada 3.9, yaitu menganalisis isi dan kebahasa novel. Kemudian dari kompetensi dasar tersebut, indikator pencapaiannya nanti tertulis 3.9.1, yaitu menemukan isi. Nah, setelah membaca novel ini, harapannya peserta didik dapat memahami isinya melalui menganalisis unsur intrinsik. Seperti itu yang nanti saya sampaikan dalam SAC ini. Kemudian lanjut pada bagian materi. Saya klik di bagian materi kali ini. Ya, saya sampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud novel. Sebenarnya secara umum ketika saya berada di depan anak-anak, gitu juga Bapak Ibu guru ketika menyebut novel pasti sudah paham, yaitu rangkaian cerita. Itu novel adalah karangan yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku atau tokoh. Jadi ketika menyampaikan apa itu novel pasti sudah tergambar di dalam otak, yaitu rangkaian kehidupan seseorang yang ditulis oleh penulis berdasarkan atau mengacu pada
kehidupan nyata di dunia ini. Walaupun sebenarnya sifat dari novel itu, cerita dalam novel itu fiksi, tidak nyata, tapi pasti acuannya berdasarkan kehidupan di dunia ini. Kemudian saya klik di bagian tanda panah ini, ya. Nah, di sini saya menampilkan beberapa novel untuk harapannya bisa memotivasi anak-anak atau yang melihat untuk rasa ingin tahu, menimbulkan rasa ingin tahu mereka tentang novel-novel yang bestseller atau yang laku di Indonesia ini. Di antaranya yaitu ada penulis Andrea Hirata yang menulis tetralogi 4 rangkaian novel, ada Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Sword, dan Maria Mahkarpov. Dari novel-novel ini sudah difilmkan juga, yaitu salah satunya novel Laskar Pelangi, ya, sudah difilmkan, sudah divisualkan, yang laku juga di kalangan masyarakat, yang menggambarkan sangat jelas sesuai dengan isi novel. Kemudian yang berikutnya yaitu ada penulis Doni Dirgantoro. Saya menampilkan beberapa gambar atau beberapa cover dari novel-novel yang ada di Indonesia ini yang juga bestseller. Di antaranya saya menampilkan beberapa ini berdasarkan latar belakang cerita yang berbeda. Kalau tadi lebih ke memotivasi seseorang bagaimana mencapai cita-citanya, yaitu harus berusaha, tidak memandang kekurangan yang kita miliki. Kalau di sini yang Doni Dirgantoro ini 5 cm ini lebih ke topiknya, lebih ke kehidupan anak muda modern gitu ya, dengan hobinya yaitu memanjat gunung. Tapi ketika memanjat gunung ini ada pesan-pesan yang disampaikan, yaitu diantaranya menyampaikan menyampaikan kehidupan persahabatan yang begitu kental, juga menyampaikan bagaimana sih mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Sebenarnya apa yang diinginkan ketika diusahakan itu akan tercapai, terasa sangat dekat gitu. Itu. Kemudian yang novel berikutnya yaitu karya Terelie atau penulis Darwis, yang lebih dikenal nama penanya yaitu Terelie, yang beliau ini sangat aktif ya, sangat produktif juga menulis novel, sehingga di sampingnya di situ ada beberapa novel yang sudah diterbitkan, Bulan, Bumi, Bulian, Pukat, dan sebagainya, yang dulunya diawali novel hafalan sholat Delisa itu dulu, yaitu yang menggambarkan tsunami di Aceh, dan beberapa novel yang bestseller juga. Di sini lebih ke temanya lebih ke kehidupan keluarga dan imajinasi seseorang gitu. Nah, di sini ada tema topiknya juga berbeda dari novel yang sebelumnya. Terelie lebih ke kehidupan keluarga, kemudian kalau Doni Dirgantoro itu tadi kehidupan anak muda, kemudian kalau tadi Andrea Hirata itu lebih ke motivasi dalam mencapai cita-cita. Kemudian yang berikutnya yaitu ada penulis Ahmad Tohari. Nah, ini penulis Ahmad Tohari yang asli Banyumas juga, ya, asli Banyumas. Nah, sekolah saya ada di Banyumas, ada di Purbalingga, di lingkungan Banyumas ini. Jadi saya menampilkan beliau untuk memotivasi. Ternyata di lingkungan Banyumas pun ada penulis hebat, ya, yaitu Ahmad Tohari yang menuliskan novel yang sangat berpengaruh pada perkembangan sastra, yaitu ada Ronggeng Duku Paruk yang terkenal, yang difilmkan juga menjadi film Sang Penari di sini. Nah, ini juga menjadi novel yang bertopik beda daripada sebelumnya, yaitu ada unsur budaya, ada unsur kearifan lokal, ada unsur sejarah. Jadi beberapa novel yang saya tampilkan tadi dengan latar belakang topik yang berbeda, harapannya menampilkan ini bisa memotivasi anak-anak untuk mau membaca, ya,
pertama diawali dengan membaca yang menghibur, yaitu membaca novel. Ketika membaca novel ini, harapannya juga bisa memahami isi novelnya. Nah, memahami isi novel dan jalan ceritanya dengan cara menganalisis unsur intrinsik novel. Itu terdiri dari 6 hal. Yang pertama tema, 2 tokoh, 3 alur atau plot, yang keempat latar atau setting, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat. Nah, nanti di keenam ini tidak saya sampaikan semuanya, dijelaskan per slide, tapi nanti beberapa yang ketika perlu pendalaman saya tampilkan di slide-nya. Yang pertama yaitu unsur tema. Nah, unsur tema ini dijelaskan yaitu pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Nah, berkait dengan tema di sini menjadi pokok pikiran atau dasar sebuah cerita. Nah, seperti tadi, kadang-kadang tema ini bisa terlihat dari siapa penulisnya. Nah, satu penulis itu biasanya juga cenderung menuliskan satu topik dengan berbagai macam cerita. Seperti tadi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Itu lebih ke motivasi bagaimana mencapai cita-cita tanpa mengeluh atau mencapai cita-cita itu tidak memandang kekurangan kita, seperti di Laskar Pelangi. Secara ekonomi kehidupan masyarakat Belitung itu menengah ke bawah, untuk sekolah, untuk makan, apalagi untuk sekolah saja susah. Tapi ternyata mereka Ariel dan kawan-kawannya itu tetap bisa mencapai cita-citanya walaupun secara ekonomi mereka kurang. Nah, itu dari novel-novel yang berikutnya juga disampaikan oleh Andrea Hirata dengan topik seperti itu, ya, satu topik. Kemudian yang dituliskan oleh Terelie, ya, bertopik keluarga. Ada Sunset bersama Rosi, ada Hujan, ada Hafalan Sholat Delisa. Itu lebih ke mendalami kehidupan keluarga, keterkaitan anak dengan orang tua, ada berjudul Ayah, ada yang berjudul nama-nama anak Burlian Pukat dan lain sebagainya. Itu lebih ke keluarga. Nah, itu. Jadi tema ini atau pokok pikiran dalam novel itu biasanya tergambar, bisa terlihat dari siapa sih penulisnya gitu. Yang menyampaikan pokok pikiran dari penulis yang dituangkan melalui novel. Kemudian yang kedua yaitu tokoh. Tokoh ini pasti ada di sebuah novel, ya, pasti ada di sebuah novel, dan tokoh ini pasti berkaitan dengan karakter dari tokoh itu, baik digambarkan secara langsung, si A terlihat rajin, si A pekerja keras, itu bisa disampaikan secara langsung, bisa juga disampaikan berdasarkan tingkah laku dari tokoh itu. Jadi tokoh dan penokohan atau karakter itu selalu beriringan dari tokoh yang ada di dalam novel itu. Nah, tokoh di dalam novel ya terbagi menjadi ada tokoh utama ya, yang menjadi tokoh utama di situ, kemudian ada tokoh tambahan. Karena dalam novel itu pasti menampilkan beberapa tokoh. Kemudian ada protagonis yang berperilaku baik, dan juga ada yang antagonis. Kemudian unsur yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur atau plot itu merupakan rangkaian peristiwa berdasarkan hubungan keterkaitan antar peristiwa. Nah, seperti yang disampaikan melalui definisi tadi, novel itu rangkaian cerita. Ya, dari awal diceritakan oleh penulis hingga nanti di akhir cerita akan seperti apa. Nah, urutan kejadian-kejadian itulah yang menggambarkan alur atau plot, jalan cerita dalam novel. Jalan cerita dalam novel ini nanti terbagi menjadi 5.
yang akan dijelaskan di berikutnya. Kemudian yang berikutnya yaitu latar atau setting. Latar atau setting dalam novel, yang namanya juga perjalanan rangkaian cerita perjalanan hidup seseorang, ya, yang dituliskan melalui novel ini, itu pasti menyampaikan di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, kemudian suasana yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam cerita. Nah, dari 3 hal itu termasuk dalam unsur intrinsik novel berupa latar atau setting. Ada latar tempat, bisa di sekolah, bisa kalau di Laskar Pelangi itu bisa di sekolah, bisa di lapangan, bisa di secara geografis ada di Belitung dan lain sebagainya. Kemudian latar waktu bisa disampaikan pagi, siang, sore, malam, sepulang sekolah bisa juga dan lain sebagainya. Kemudian latar suasana itu suasana apa yang digambarkan, bisa suasana yang menyedihkan, suasana yang mengharukan, suasana yang meriah, ceria, gembira, dan lain sebagainya. Kemudian ada unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Kalau sudut pandang ini bagaimana cara penulis itu bercerita? Apakah penulis itu terlibat atau penulis hanya sebagai penulis saja? Nah, itu tergambarkan dari sudut pandang cerita dalam novel. Siapa sih yang bercerita dalam menyampaikan peristiwa dalam novel itu? Apakah penulis terlibat sebagai tokoh? Ya, itu contohnya misalnya ada kata aku dan sebagainya. Kemudian bisa juga penulis itu sebagai pencerita saja, tidak terlibat dalam cerita. Kemudian yang keenam yaitu ada unsur amanat. Unsur amanat itu unsur pembelajaran dari cerita yang disampaikan kepada pembaca. Unsur amanat ini apa sih yang dapat diperoleh oleh pembaca melalui cerita dalam novel? Bisa jadi kalau yang diceritakan itu peristiwa-peristiwa yang negatif, oh kita sebagai pembaca bisa belajar. Yang seperti itu ternyata tidak baik, maka saya tidak boleh bertindak seperti itu. Kalau itu yang diceritakan dalam novel itu peristiwa yang baik, mungkin dapat menginspirasi kita. Gitu. Itu. Jadi ada unsur amanat, bagaimana kita belajar melalui cerita yang ada di dalam novel. Ke materi berikutnya. Jadi dalam unsur intrinsik novel itu ya ada 6 tadi, ada tema, tokoh, latar tempat atau setting, alur atau plot, kemudian ada sudut pandang dan amanat. Di sini saya hanya menampilkan unsur-unsur yang sekiranya ketika sudah mudah dipahami, saya hanya menyampaikan di slide yang sebelumnya, dan ini saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi mengenai alur atau plot, yaitu rangkaian atau tahapan peristiwa berdasarkan hubungan keterkaitan antar peristiwa. Alur atau plot itu lebih mudah dipahami rangkaian cerita, tahapan cerita dalam novel dari awal sampai akhir itu tahapannya seperti apa. Nah, terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama pengenalan situasi cerita. Di awal novel, di awal cerita dalam novel itu, pasti penulis menyampaikan suasana terlebih dahulu atau mengenalkan tokoh siapa saja yang akan ada di dalam cerita itu. Jadi contohnya seperti novel 5 cm. Di awal novel cerita 5 cm itu penulis mengenalkan siapa saja tokohnya dengan karakternya masing-masing menurut pengamatan dari Zafran gitu. Kemudian
Yang berikutnya yaitu pengungkapan peristiwa. Nah, setelah menyampaikan tokoh, ya di situ cerita apa sih yang muncul, yang dihadapi oleh tokoh, para tokoh. Nah, itu termasuk pada pengungkapan peristiwa. Kemudian menuju adanya konflik, yaitu mulai ada masalah yang muncul antar tokoh. Jadi di dalam novel itu pasti ada konflik, ya, ada konflik persinggungan antara tokoh satu dengan yang lain. Ketika konflik itu sudah mulai muncul, itu termasuk pada bagian cerita menuju adanya konflik. Yang berikutnya yaitu keempat, puncak konflik, yaitu bagian cerita paling mendebarkan dan ada perubahan nasib beberapa tokoh. Bisa perubahan nasib atau bisa juga kejadian-kejadian yang ekstrim gitu. Misalnya kalau di cerita Ronggeng Duku Paruk itu sudah mulai ada konflik ketika seorang serintil, ya, dengan masalah kisah cintanya dengan tokoh lawan tokohnya, ya. Di situ serintil ini dijadikan ronggeng, ya, yang ternyata dijadikan ketika gimana ceritanya? Ketika dijadikan ronggeng itu dia harus melayani, ya, dia harus melayani beberapa orang yang menginginkan keperawanan seorang ronggeng. Itu menjadi konflik karena sebenarnya itu tidak diinginkan oleh serintil gitu. Itu bisa jadi menjadi puncak konflik yang ternyata dialami oleh serintil itu. Kemudian yang terakhir yaitu bagian penyelesaian atau akhir cerita. Kalau akhir cerita ini jelas akhir cerita dari novel itu seperti apa, itu bisa dilihat di akhir ceritanya. Kemudian bagian materi yang berikutnya yaitu saya ingin menjelaskan tentang sudut pandang, yaitu siapa yang bercerita dalam menyampaikan peristiwa dalam novel. Tuh. Sudut pandang saya gambarkan beberapa tahapan di situ, yaitu siapa sih yang bercerita, kemudian bercabang menjadi disebut orang pertama dan juga disebut orang ketiga. Disebut orang pertama yaitu tokoh menjadi pencerita dalam cerita novel. Biasanya di sini menyebutkan kata aku, saya, kami juga bisa, nama tokoh, nama saya, itu sebagai orang pertama. Bisa jadi penulis juga sebagai tokoh aku. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu orang ketiga, penulis sebagai pencerita. Jadi penulis ini ya tidak terlibat dalam rangkaian cerita dalam novel. Ya, dia hanya menceritakan saja tapi tidak terlibat dalam ceritanya. Nah, kemudian ke bawah lagi yaitu ada orang pertama, yaitu tokoh menjadi pencerita, itu terbagi menjadi dua. Orang pertama pelaku utama, ketika si tokoh ini aku, dia memang menjadi pelaku utama. Ya, pelaku utama di dalam cerita itu. Kemudian yang kedua yaitu orang pertama pelaku pendamping. Nah, walaupun ada menyebutkan sebagai pencerita itu tokoh aku, tetapi aku ini tidak banyak terlibat dalam peristiwa-peristiwa di dalam novel. Kemudian untuk bagian orang ketiga penulis sebagai
pencerita, yaitu ada orang ketiga pengamat. Nah, ini menceritakan orang ketiga, si penulis ini menceritakan kejadian-kejadian di dalam novel, tapi berdasarkan kejadian-kejadian yang bisa diamati saja. Gitu. Sedangkan kalau orang ketiga serba tahu, dia tahu ditandai dengan apa isi hati dari tokoh, itu si penulis ini bisa menyampaikan dalam ceritanya. Itu misalnya tokoh dalam hatinya dia berkata, sungguh wanita itu sangat cantik. Kata hatinya berkata seperti itu. Hatinya berkata seperti itu. Nah, itu kan kita yang ada di dunia saja tidak tahu apa isi hati orang. Nah, di dalam novel ini si penulis itu mampu memahami dan mampu menyampaikan apa yang ada dalam hati dan apa yang ada dalam pikiran dari tokoh itu. Itu nanti disebut. Itu untuk materi sudut pandangnya, itu 6 unsur intrinsik dari novel.